Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzana Yolanda, NIM 17231049, berasal dari kelas IPA B 2017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang dengan judul Konservasi Tanaman Karet di Kenagarian Durengadang. Yang pertama yaitu latar belakang. Konservasi artinya pelestarian atau pelindungan. Nah, secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Budidaya tanaman karet. Nah, tanaman karet merupakan komoditas perkebunan yang sangat penting peranannya di Indonesia. Tanaman karet juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Nah, Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia. Nah, di Kenagarian Durengadang, 35% mata pencarian penduduknya yaitu sebagai petani karet atau penyedap karet. Nah, dengan alasan bahwa masa produktivitas karet itu dalam jangka panjang dan adaptasi tanaman karet terhadap lingkungan dan iklim itu sangat baik, sehingga tanaman karet sangat mudah dan sangat mudah untuk dibudidayakan. Lanjut ke tujuan. Nah, tujuan dari mini riset ini adalah untuk mengetahui cara budidaya tanaman karet di Kenagarian Durengadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Masuk ke kajian teori. Nah, sejarah dari tanaman karet ini bahwa tanaman karet berasal dari lembah Amazon, negara Brazilian. Untuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu pada tahun 1864, yang mana pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor yang hanya berfungsi sebagai tanaman koleksi saja. Nah, dari tanaman koleksi, karet selanjutnya dikembangkan di beberapa daerah. Nah, daerah yang pertama kali diuji cobakan atau dikembangkan tanaman karet ini adalah di daerah Cisaem atau Jawa Barat. Nah, jenis pertama tanaman karet yang dikembangkan itu adalah Ficus elastic. Tanaman karet dapat tumbuh optimal pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, suhu yang baik untuk pertumbuhan karet yaitu sekitar 28 derajat Celcius. Masuk ke klasifikasi tanaman karet. Pertama divisi yaitu Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, famili Euphorbiaceae, genus Hevea, spesies Hevea brasiliensis. Lanjut ke metode. Nah, dalam mini riset ini metodenya yaitu dengan wawancara dengan narasumber, yaitu Ibu Dewi sebagai pemilik kebun tanaman karet. Waktu dan tempat penelitiannya adalah Kamis 29 Oktober 2020 di Kenagarian Durengadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Nah, dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa tanaman karet ini mulai dibudidayakan pada tahun 2007 dengan bibit berjumlah 500 batang. Nah, 500 batang ini dapat menghasilkan kurang lebih 150 kg per 15 harinya atau 300 kg per 30 harinya. Nah, asal bibit tanaman karet ini adalah berasal dari kota Dharmasraya. Nah, dalam tanaman karet ini pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dan juga ponska. Untuk umur tanaman karet ini mulai bisa disadap atau dinamakan dengan ditakia, yaitu pada umur 9 tahun atau 10 tahun. Nah, kendala dan penyakit yang terdapat di tanaman karet ini adalah kendalanya yaitu kalau daunnya musim gugur, maka akan sedikit mengeluarkan getah sehingga produksi karet akan berkurang. Dan penyakit yang ditemui di tanaman karet ini adalah penyakit jamur akar putih. Lanjut ke kesimpulan. Nah, dari mini riset ini disimpulkan bahwa yang pertama, tanaman karet merupakan komoditas perkebunan yang sangat penting peranannya di Indonesia dan juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Dan kedua, tanaman karet tergolong jenis tanaman tropis yang bisa dipanen setelah berumur 9 tahun atau 10 tahun. Dan ketiga, cara pemeliharaan yang harus dilakukan selama budidaya tanaman karet yang paling utama adalah pengolahan tanah dan juga pemupukan. Ini adalah daftar pustaka yang dipakai sebagai rujukan dalam pembuatan laporan mini riset ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.